Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawajjaha ilaihi salikun waqtafa bi'ilmihi wa nadharihi sadiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi syahidahu al-'arifun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi tahta liwa'ihi an-nabiyyuna wal mursalun. Allahumma salli wa sallim ala abdikal ma'mun Sayyidina maulana Muhammadin al-maymun wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man ilaihi yantasibun, amma ba'd. Kita hormati dan kita cintai para habaib, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kembali kita dikumpulkan, dipertemukan di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'atu wassalasuna ba'dal mi'ati tsaniyah. Hikmah yang ke-234 minal hikamil ataiyah, dari al-hikam. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Mata alamaka adamu bilal adamu iqbalin nas alaik aw tawajjuhuhum bizzammi ilaik farji' ila ilmillah fik fa in kana la yaqna'uka ilmuhu famusibatuka bi'adami kana'atik bi'ilmi asyaddu min musibatika biwujudil adza minhum. Artinya, apabila menyakitkan akan engkau oleh tiadanya berhadap manusia atas engkau, atau berhadapnya mereka itu dengan mencela kepada engkau, maka kembalilah engkau kepada tahunya Allah tentang engkau. Maka jika tidak mencukupkan akan engkau oleh tahunya Allah terhadap diri engkau, maka musibah engkau itu dengan tiada cukup engkau dengan tahunya Allah lebih bersangatan dari musibahnya engkau dengan adanya gangguan daripada manusia tersebut. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang bagi lil abdi ayyakuna ihtimamuhu nazarallah ilaih. Sayugianya bagi seorang hamba bahwa adalah yang dipentingkannya pandangan Allah atas dirinya. Nah, seorang hamba mestinya yang diutamakannya, yang dipentingkannya penilaian Allah terhadap dirinya. Kada penting penilaian orang lain. Bagi seorang hamba itu kada perlu nilai dari makhluk. Yang diutamakannya itu adalah bagaimana Allah menilai dirinya. Fala yafrahu illa bi iqbalillah alaih. Dia tidak gembira kecuali berhadapnya Allah atasnya. Wala yahzanu illa bi'iradillahi anhu
dan dia tidak sedih melainkan bila Allah berpaling daripadanya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang beriman selain daripada Allah ada perlu mencari nilai, mencari penghargaan. Yang dia cari penghargaan Allah terhadap dirinya. Dan kegembiraan orang yang beriman itu bila mana Allah berhadap atasnya. Dan sedihnya orang beriman bila Allah berpaling daripadanya. Para muhibbin rahimakumullah. Apa tandanya Allah itu berhadap kepada kita? Di saat kita berzikir kepada Allah, berarti Allah sedang berhadap dengan kita. Di saat kita beribadah kepada Allah, berarti Allah sedang berhadap kepada kita. Nah, itulah yang menjadi kegembiraan orang yang beriman. Apa tandanya Allah berpaling daripada kita? Di waktu kita lalai kepada Allah, di waktu kita lupa kepada Allah, di waktu kita maksiat kepada Allah, itu Allah berpaling daripada kita. Itulah yang disedihkan oleh orang-orang yang beriman. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wala yanzuru ila makhluk bi iqbalihim wa idbarihim wala madhihim wa dhammihim wa annahum la yughnuna anhu minallahi syai'a. Dan seorang hamba itu tidak memandang kepada makhluk. Apakah mereka itu berhadap? Apakah mereka itu berpaling? Apakah mereka itu memuji? Apakah mereka itu mencela? Nah, itu kadang jadi pikiran, kadang jadi perhatian. Orang datang, orang kada datang, orang memuji, orang mencela, kada ada urusan. Kada ada urusan. Yang penting Allah menilai aku baik. Nah, yang penting aku berada di jalan yang diridhai oleh Allah. Perkara dipuji orang, alhamdulillah. Dicela orang, alhamdulillah. Karena aku sudah berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna al-makhluq la yanfa'unak illa bi syai'in qad katabahu Allah wa la yadurruna illa bi syai'in qad katabahu Allah. Karena makhluk ini tidak bisa memberi manfaat kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Dan makhluk tidak akan bisa memudaratkan dia kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Nah, jadi perhatianku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kurang lebihnya maksud daripada hikmah tersebut di atas tadi. Famata alamahu adamu iqbalihim alaihi aw tawajjuhuhum bizzammi ilaik falyarji' bizzammi ilaih falyarji' ila ma bainahu wa bain rabbih fa in kana qani'an bi ilmihi ta'ala wa nadharihi ilaihi kana minas sadiqin al muflihin wa in lam yakun qani'an bi ilmihi ta'ala wa nadharihi kana minal kadzibina fi imanihi wal khasirin fa musibatuhu bidzalik a'zam min musibatihi bi adzan nasi lahu. Apabila menyakitkan akan seseorang, menyakitkan, menyedihkan oleh tiada berhadapnya manusia atasnya, atau berhadapnya mereka dengan mencela kepadanya. Ini dicela orang, sudah kada dihadapi orang, dicela orang, lalu sedih, sakit hati. Itu manusiawi, itu manusiawi, wajar-wajar. Kalau kita dicela orang,
ditinggalkan orang, dibelakangi orang, kita sakit. Nah, bila mana itu terjadi dalam diri kita, kembalilah kepada sesuatu antaranya dan antara Tuhan. Nah, sekarang manusia menjauh daripadaku. Sekarang manusia mencela kepadaku. Nah, lalu kita kembali kepada Allah. Sekarang aku ini apakah di jalan Allah atau kada? Nah, sekarang aku ini apakah dalam golongan yang diridai Allah atau kada? Nah, diperiksa. Oh, ternyata diperiksa-periksa, cari-cari, aku kada salah. Yang kulakukan ini kada bertentangan dengan syariat Allah. Yang aku kerjakan ini sesuatu yang diridai oleh Allah. Nah, jikalau dia sudah merasa cukup dengan tahunya Allah dan memandangnya Allah kepadanya bahwa dia di jalan yang benar, maka dia tergolong orang-orang yang shadiqin al-muflihin, dia orang yang benar dan orang yang beruntung. Jadi artinya begitu kita ditinggalkan oleh orang, begitu kita dicaci maki oleh orang, nah kita periksa kelakuan kita periksa pekerjaan kita. Oh, ternyata kita kada bertentangan dengan Allah, kada bertentangan dengan hukum Allah. Nah, di saat itu kita hendaknya merasa cukup, sudah Allah yang ridha. Perkara orang mencela, perkara orang kada katuju, itu kada ada urusan. Yang jelas Allah kada mencela aku. Yang jelas Allah kada marah dengan aku. Allah kada membelakangi aku. Allah selalu menghadap kepadaku. Nah, kalau demikian kita tergolong orang yang benar, orang yang beruntung. Dan jikalau dia tidak merasa cukup dengan tahunya Allah, dengan pandangan Allah, maka dia tergolong orang yang berdusta dalam imannya dan orang yang rugi. Inya ini kada cukup kalau Allah aja tahu. Hendak ini orang lain pun tahu bahwa inya ini orang baik. Inya kada merasa cukup kalau hanya Allah yang memberi penghargaan. Dia ingin bahwa orang lain pun menghargainya. Nah, ini berarti dia adalah orang yang dusta pada imannya kepada Allah dan orang yang rugi. Ini kada mau beramal tuh kalau Allah aja yang tahu. Masyarakat harus tahu juga bahwa aku berbuat baik. Aku beribadah kada puas kalau hanya Allah yang tahu, tapi sekampungan mesti tahu bahwa aku beribadah. Nah, ini orang yang dusta pada imannya kepada Allah, dan ini orang yang rugi. Orang yang rugi karena orang yang kada merasa cukup hanya dengan Allah. Nah, maka musibah yang demikian itu, ini musibah nih. Ini musibah. Musibahnya itu lebih besar daripada musibah dicaci maki orang. Kita dicaci maki orang itu musibah. Itu musibah duniawi. Musibah duniawi. Tapi kalau kita kadang merasa cukup hanya Allah yang tahu kebaikan kita, ini musibah dalam agama kita, musibah akhirat kita. Dan musibah akhirat itu lebih besar, lebih berat daripada musibah dunia ini. Para muhibbin rahimakumullah. Kalau musibah dunia, kita dibenci orang, kita dicaci maki orang, itu musibah dunia. Itu kita dapat pahala, pahala dapat, dosa-dosa kita diambili orang, itu musibah dunia. Tapi kalau musibah akhirat ini kita dapat laknat, kita dapat kutukan. Nah, makanya musibah itu dunia agama ini lebih berat daripada musibah dunia. Karena musibah dunia berbuah pahala, kalau musibah agama berbuah siksa.
Adakan doa, wala taj'al musibah fi dinina, jangan kau jadikan ya Allah musibah pada agama kami. Seperti seorang perempuan, seorang laki-laki datang kepada Rabi'ah Al-Adawiyah, salah seorang perempuan waliullah. Perempuan ini datang, laki-laki ini datang kepada Rabi'ah Adawiyah, wahai Rabi'ah, malam tadi aku kehilangan. Kehilangan apa sih din? Habis isi rumah ulun diambil maling. Syukur Sidin jam, bersyukur napa ulun kehilangan. Syukur iman ni kamu kada hilang. Syukur iman kada hilang. Jika iman hilang itu musibah agama. Akibatnya siksa kaina. Kalau musibah dunia, satu pahala, dua akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang dapat musibah, kehilangan umpamanya, ditambah lagi pulang dengan keluh kasah, dengan kada sabar, double musibahnya. Dunianya musibah, agamanya pun musibah. Ini tamam sempurna musibahnya ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, memang di dalam beberapa hal perbuatan baik itu ada yang perlu manusia tahu. Contohnya seperti zakat. Nah, zakat ini perlu orang tahu. Nah, kalau kita berzakat, kita bagi zakat, itu perlu orang tahu bahwa kita ini orang yang muzakki, orang yang berzakat. Kalau kita dipandang sebagai orang yang berada, dipandang orang sebagai orang yang berharta di kampung tuh. Nah, kalau berzakat itu perlu orang tahu untuk menghindari fitnah. Karena kalau orang kada tahu, kita berzakat timbul kena macam-macam. Wah, itu sugihnya kada berzakat. Nah, itu kena jadi fitnah. Jadi di dalam hukum ini untuk zakat itu kita disuruh menampakkan kepada orang lain supaya terhindar dari ucapan-ucapan yang kada bagus. Nah, ada lagi misalnya seorang pemimpin, seorang yang jadi ikutan, nah itu melakukan satu ibadah itu baik dinampakkan kepada manusia. Ini orang yang jadi ikutan, jadi panutan. Nah, ini ibadah ini disuruh menampakkan ibadahnya kepada manusia, supaya bisa diikut orang, supaya bisa ditiru orang. Nah, namun kita orang biasa yang kita lakukan ini ibadah-ibadah yang sunat, lebih baik itu hanya Allah yang memandang, hanya Allah yang memberikan nilai. Kada perlu orang tahu. Itu lebih utama. Kalau ibadahnya sunat, ibadahnya itu ibadah yang kada wajib tadi seperti zakat, dan kita pulang bukan orang yang jadi panutan di kampung, bukan jadi panutan di masyarakat, lebih baik ibadah sembunyikan. Cukup hanya dengan Allah yang memandang, hanya Allah yang tahu. Para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'duhum fa illam taqna' bi ilmillah wa nazarihi ilaik wa ta'assabta ala idbarihim fa musibatuka bi dha'fi imanik asyaddu min musibati zammin nas au idbarihim anka. Jikalau engkau tidak merasa cukup dengan tahunya Allah, kada merasa cukup dengan pandangan Allah kepada engkau, engkau sedih, orang-orang membelakangi, menjauhi engkau, maka musibah engkau dengan lemah iman itu lebih bersangatan daripada musibah celaan manusia daripada engkau. Nah, sama tadi juga. Qala Syekh Zarruq, fa illam taktafi bi ilmillah wa aradta ay ya'laman nas haqiqata ma anta alaih adrakatka musibatul iltifat ilal khalqi fawukilta ilaihim wa dzalika min a'zamil masaib wa akbaril afati wan nawaib.
Apabila engkau tidak merasa cukup dengan tahunya Allah tentang kebaikan engkau, engkau kadang merasa cukup tahunya Allah dengan ibadah engkau. Engkau tidak merasa cukup dengan tahunya Allah tentang diri engkau. Dan engkau sedih karena dihargai orang. Nah, engkau sakit hati karena dimuliakan orang. Maka itu musibah. Maka itu musibah. Musibah menoleh kepada makhluk. Nah, kita mestinya menoleh kepada Allah. Ini musibah menoleh kepada makhluk. Dan engkau akan diserahkan kepada makhluk itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tuh kada kawa disakutui. Allah maha pencemburu. Allah maha pencemburu. Kalau kita beramal nih, hendak Allah tahu, manusia tahu, aku bakalah gitu kan, cuma manusia aja gini. Nah, itu artinya wakil ta'ilaihi. Itu Allah aghyarul ghayur, paling pencemburu daripada perempuan yang pencemburu. Kadakawa diduakan. Bila kita beribadah, Allah hendak tahu dalam hati kita, manusia hendak tahu juga ibadah kita. Aku bakalah gitu Tuhan. Ini campur serahkan manusia, ambil aja balasannya situ, ambil aja pahalanya sana. Ada usaha aku. Nah, ini musibah. Ini paling besar musibah kalau kita diserahkan Allah kepada makhluk. Nabi dalam doa beliau, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Jar Nabi, ya Allah, jangan kau serahkan mengatur diriku ini kepadaku sekejap mata jua pun. Karena kalau Allah menyerahkan mengatur diri kita kepada kita sekejap mata, kita akan binasa. Apalagi kepada orang lain. Nah, kalau Allah sudah menyerahkan kita kepada orang lain untuk mengatur kita, untuk menjaga kita, kita pasti akan binasa. Jadi itu risikonya, itu bahayanya. Kalau kita beribadah hendak juga orang lain tahu lawan ibadah ini, kita diserahkan Tuhan kepada orang itu. Wa yudakhiluka min dzalik salasatun, dan masuk akan engkau dari karena demikian tiga hal. Kalau kita kadang merasa cukup dengan penilaian Allah, kita kadang merasa cukup dengan penghargaan Allah, kita akan dimasuki tiga perkara. Pertama, ar-riya'u, riya. Nah, riya ngarannya jadi riya kita. Yang kedua, watakalluf, bersusah payah. Nah, karena kita mencari penilaian manusia, lalu kita bersusah payah kayak apa supaya mereka jadi menilai kita bagus. Nah, jadi takalluf, jadi bersusah payah jadinya kita. Yang ketiga, wa adamul ihtiram lil janibil karim subhanahu wa ta'ala, kita tidak menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Jadi kalau kita kada cukup dengan penilaian Allah, kita jadi riya, kita jadi susah payah, dan kita kadang menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa alamatul iktifa bi ilmillah, tandanya merasa cukup dengan tahunya Allah. Apa tandanya? Alamatnya bahwa kita ini merasa cukup hanya Allah yang menilai kebaikan kita. Kada perlu mengharapkan pujian orang lain. Dipuji orang itu kada jadi soal. Dipuji orang kita senang kada jadi masalah. Tapi kalau kita mengharap pujian orang, nah ini yang jadi masalah. Kita mengharap pujian orang. Maka yang kita jual ini pulang ibadah. Nah, kita jual ini ibadah. Kalau kita membangun rumah bagus, sedemikian rupa supaya dipuji orang, kada jadi soal. Rumah itu kada ibadah.
Yang kita jual ini ibadah. Kita jual ini adalah sesuatu yang milik Allah semata. Kan ibadah itu milik Allah. Yang hanya berhak disembah itu hanya Allah. Yang hanya berhak diibadahi itu hanya Allah. Nah, ini yang dibagi kepada makhluk. Nah, wa alamatul iktifa, alamat, nah, tanda orang yang merasa cukup dengan penilaian Allah, at-tahaffuz minal waqi'ah fi man adzaka aw adbara anka. Nah, memelihara diri daripada mencela orang yang menyakiti engkau atau orang yang mencela engkau itu tandanya. Kitanya sudah lurus saja. Kita jalankan syariat Allah, lawan hukum Allah kita kada bertentangan. Ada orang mencela, ada orang yang mencaci kita. Nah, kita kada akan menghiraukan itu. Kalau kita sudah merasa cukup dengan penilaian Allah. Bila kita melawani, nah berarti kita ngarannya kada merasa cukup dengan Allah. Kita bujur di jalan yang lurus, ada bertentangan dengan hukum Allah. Nah, kalau kita merasa cukup dengan penilaian Allah, ada orang mencela kita, ada perlu dihiraukan. Yang penting Allah sudah menganggap aku ini bujur, karena yang kujalankan ini adalah hukum Allah. Nah, bila kita melawani orang yang mencela kita ini, apalagi sampai bertengkar dengan mereka, nah ini berarti kita kada jujur bahwa kita merasa cukup dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tandanya merasa cukup dengan pengetahuan Allah, dengan pandangan Allah, penilaian Allah, bahwa kita kada akan mencela kepada orang-orang yang mencela kita. Kita kada melawani kepada orang-orang yang bertentangan dengan kita, selama kita berada di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Nah, itulah kurang lebihnya maksud tujuan daripada hikmah yang ke-234 ini. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-235 insyaallah taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك عليه